Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, kami mohon dengan sangat jangan tutup video ini terlebih dahulu. Jangan berpikir bahwa ini hanya sekedar kabar biasa yang akan lewat begitu saja. Jangan pula menganggap ini sebagai isu yang akan menguap seperti kabut pagi, seperti banyak berita sebelumnya yang datang dan pergi tanpa jejak. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Detik ini adalah sebuah titik balik yang sesungguhnya. Sebuah momen bersejarah yang selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun hanya menjadi bahan harapan, doa malam, dan penantian panjang yang melelahkan dari jutaan pensiunan di seluruh pelosok Indonesia. Hari ini, tepat pada hari ini, semua penantian itu mulai menemukan kejelasan yang nyata. Semua doa yang dipanjatkan mulai menemukan jalannya. Baru saja dalam beberapa hari terakhir ini muncul kabar besar yang benar-benar mengguncang dan membuat banyak pihak terdiam, tercengang, bahkan tidak percaya. Setelah penantian yang begitu panjang, setelah harapan yang berkali-kali pupus, akhirnya pemerintah Republik Indonesia bersiap untuk mengetok palu peraturan pemerintah, atau yang kita kenal dengan PP Pesangon. Dan yang menjadi sorotan utama, yang membuat kebijakan ini berbeda dari semua yang pernah ada sebelumnya bukan hanya soal pengesahannya semata, tetapi keputusan besar dan berani yang menyertainya. Keputusan yang akan menentukan masa depan finansial jutaan keluarga pensiunan. Keputusan yang akan menjawab pertanyaan besar. Apakah hak pesangon dan seluruh pembayaran terkait pensiun akan dicairkan sekaligus dalam satu waktu? Ataukah akan disalurkan bersamaan dengan gaji ke-13 yang selama ini selalu dinanti-nanti setiap tahunnya? Apakah kali ini berbeda? Apakah kali ini benar-benar nyata? Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan lagi sekedar isu yang beredar di media sosial. Ini bukan lagi kabar simpang siur dari mulut ke mulut. Ini bukan janji politik manis yang ditulis di atas kertas, lalu dilupakan begitu saja. Informasi yang kami sampaikan hari ini bersumber langsung dari pembahasan resmi tingkat tinggi. Pembahasan yang melibatkan instansi-instansi paling penting dalam urusan ini. Pembahasan antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Taspen sebagai pengelola dana pensiun, dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil suara rakyat. Semua aspek dibahas secara mendalam dan detail. Mulai dari alokasi anggaran negara yang harus disiapkan, kesiapan fiskal negara dalam menghadapi pencairan besar-besaran ini, hingga mekanisme teknis pencairan di lapangan yang harus dipastikan berjalan lancar tanpa hambatan. Artinya apa yang kita bicarakan pada hari ini bukanlah mimpi, bukan wacana kosong, tetapi adalah sesuatu yang nyata, terukur, terencana, dan akan segera memasuki tahap pelaksanaan yang konkret. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang mendengarkan ini, ada yang bertanya dalam hati dengan perasaan campur aduk antara harap dan ragu. Benarkah kali ini berbeda? Sudah berapa kali kami mendengar janji serupa? Itu pertanyaan yang sangat wajar. Benarkah pesangon yang selama ini dicicil sedikit demi sedikit, atau bahkan tidak pernah berubah nilainya, sama sekali kali ini akan dibayarkan penuh? Pertanyaan yang sangat manusiawi. Bagaimana dengan kami pensiunan lama yang sudah belasan, bahkan puluhan tahun berhenti bekerja? Apakah kami masih diperhitungkan dalam kebijakan ini, atau hanya pensiunan baru yang akan menerima manfaatnya? Dan yang paling sering ditanyakan, yang paling membuat gelisah setiap hari, apakah dana ini akan benar-benar masuk ke rekening kami sebelum hari besar keagamaan yang sudah di depan mata, atau justru akan tertunda lagi hingga setelahnya? Semua pertanyaan itu wajar Bapak dan Ibu, bahkan sangat manusiawi, dan dapat kami pahami sepenuhnya. Karena terlalu sering, terlalu banyak kali harapan itu datang, dengan gemuruh lalu pergi tanpa kepastian. Terlalu sering janji terdengar nyaring, lalu menghilang tanpa jejak. Namun percayalah kali ini, situasinya sungguh berbeda. Kali ini pemerintah tidak hanya berbicara di podium, tidak hanya membuat pernyataan di konferensi pers, tetapi sudah sampai pada tahap finalisasi kebijakan yang sangat konkret. Besok adalah hari penentu, hari yang akan menjadi saksi sejarah. Hari di mana semua hasil pembahasan panjang akan dituangkan secara resmi dalam sebuah peraturan yang mengikat secara hukum. Peraturan yang tidak bisa dibatalkan sembarangan, yang akan menjadi landasan pelaksanaan di lapangan. Untuk memahami dengan benar betapa besarnya arti PP Pesangon ini, bagi kehidupan Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu mundur sejenak ke belakang. Kita perlu melihat dengan jujur bagaimana sistem pensiun di Indonesia berjalan selama bertahun-tahun.
Bahkan puluhan tahun terakhir ini selama bertahun-tahun, sistem pensiun kita berjalan dengan berbagai keterbatasan yang sangat nyata dirasakan. Banyak pensiunan, mungkin termasuk Bapak dan Ibu, yang mendengarkan ini menerima gaji bulanan yang nilainya tidak pernah berubah signifikan. Sementara di sisi lain biaya hidup terus naik tanpa henti. Harga beras naik, harga sayuran naik, ongkos transportasi naik, biaya kesehatan semakin mahal, obat-obatan semakin tidak terjangkau, tetapi gaji pensiun tetap stagnan. Pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama di masa tua, yang seharusnya memberikan rasa aman dan ketenangan, seringkali dicairkan secara bertahap dalam jumlah yang sangat kecil, atau bahkan dalam jumlah yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ada pensiunan yang menerima pesangon hanya beberapa juta rupiah untuk masa pengabdian puluhan tahun. Ada yang menerima cicilan kecil yang habis untuk biaya hidup sebulan saja. Di sisi lain, data pensiunan tersebar di berbagai instansi dengan sistem yang tidak selalu sinkron satu sama lain. Ada data lama yang belum diperbarui sejak bertahun-tahun lalu, ada rekening bank yang sudah tidak aktif karena bank tutup atau berganti sistem. Bahkan ada pensiunan yang sudah berpindah domisili, pindah kota, pindah provinsi, tanpa pernah melapor secara resmi ke instansi terkait. Semua kerumitan ini membuat pemerintah harus ekstra hati-hati, harus melakukan verifikasi berlapis-lapis. Karena satu kesalahan saja, satu kelalaian kecil bisa berdampak pada jutaan orang dan bisa mengguncang stabilitas keuangan negara secara keseluruhan. Namun yang berubah sekarang, yang membuat kebijakan ini berbeda, adalah cara pandang fundamental pemerintah terhadap para pensiunan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu pensiunan tidak lagi dilihat semata-mata sebagai kewajiban administratif yang harus diselesaikan. Tidak lagi dianggap sebagai beban anggaran yang harus diminimalkan, tetapi sebagai tanggung jawab moral negara yang tidak boleh diabaikan. Dalam beberapa pertemuan terbuka, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan dengan tegas bahwa negara tidak boleh dan tidak akan pernah melupakan jasa mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Pengabdian itu harus dihargai. Penghargaan itu harus nyata. Bukan hanya berupa ucapan terima kasih atau piagam yang dipajang di dinding. Inilah yang menjadi dasar filosofis kuat, munculnya wacana pembayaran pesangon secara sekaligus. Sebuah kebijakan yang sebelumnya dianggap terlalu berani, terlalu berisiko, bahkan tidak mungkin dilakukan. Namun kini justru dipandang sebagai bentuk keadilan yang harus diwujudkan, terutama bagi pensiunan lama yang selama ini hanya menerima sangat sedikit. Padahal kebutuhan hidup mereka semakin besar, kondisi kesehatan semakin menurun, dan biaya pengobatan semakin memberatkan. Dalam skema terbaru yang sedang dibahas secara intensif, pemerintah tidak lagi hanya mempertimbangkan masa kerja dan golongan semata, ada faktor-faktor baru yang diperhitungkan dengan sangat cermat. Ada faktor usia, karena pensiunan yang lebih tua tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada faktor kondisi ekonomi aktual di lapangan. Ada pertimbangan lamanya seseorang telah pensiun. Karena mereka yang sudah puluhan tahun pensiun tentu lebih membutuhkan bantuan dibanding yang baru pensiun. Bahkan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber internal Taspen yang dapat dipercaya, pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan tidak pernah menerima penyesuaian signifikan selama masa pensiunnya akan menjadi prioritas utama dalam gelombang pencairan pertama. Bapak dan Ibu perlu memahami dengan jelas satu hal penting yang sering disalahpahami yang dimaksud dengan pencairan. Sekaligus bukan berarti semua pensiunan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, akan menerima dana pada hari yang sama dan jam yang sama. Itu tidak realistis dan tidak mungkin dilakukan dari sisi teknis dan administratif. Pencairan sekaligus berarti hak pesangon Bapak dan Ibu tidak lagi dicicil bertahun-tahun seperti selama ini, melainkan akan diberikan penuh, sesuai hak masing-masing dalam satu kali pencairan. Namun pelaksanaannya tetap akan dibagi dalam beberapa tahap atau batch. Untuk menjaga stabilitas fiskal negara dan memastikan proses berjalan lancar, BCH pertama akan difokuskan pada pensiunan yang paling rentan secara ekonomi. Mereka yang tidak memiliki penghasilan tambahan sama sekali. Mereka yang tidak lagi aktif bekerja dalam bentuk apapun. Mereka yang sepenuhnya 100% bergantung pada dana pensiun untuk bertahan hidup sehari-hari. BCH berikutnya akan menyusul secara bertahap sesuai dengan kesiapan data dan kondisi masing-masing penerima.
Skema bertahap ini dianggap paling adil karena menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu, bukan berdasarkan siapa yang paling cepat mengurus atau siapa yang punya koneksi. Lalu muncul pertanyaan penting lainnya, bagaimana dengan pembagian berdasarkan golongan? Apakah hanya golongan tertentu, golongan atas saja, yang akan diuntungkan dari kebijakan ini? Apakah pensiunan golongan bawah akan tertinggal lagi seperti biasanya? Jawabannya tegas tidak. Semua pensiunan dari golongan 1 hingga golongan 4 tanpa terkecuali berhak menerima sesuai dengan ketentuan PP pesangon terbaru ini. Yang berbeda tentu saja besaran nominalnya karena harus disesuaikan dengan masa kerja pangkat terakhir saat pensiun dan komponen tunjangan yang pernah diterima. Namun pemerintah dalam hal ini berusaha keras untuk memperkecil ketimpangan yang terlalu besar. Upaya dilakukan agar pensiunan golongan bawah tetap merasakan dampak nyata dan signifikan dari kebijakan ini. Tidak hanya menerima sejumlah uang yang tidak berarti apa-apa untuk kehidupan mereka. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yang paling membuat Bapak dan Ibu penasaran setiap hari, yaitu waktu pencairan yang pasti. Kapan tepatnya dana ini akan masuk ke rekening? Setelah PP resmi diketok palu besok, Taspen dan seluruh instansi terkait membutuhkan waktu persiapan teknis sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk melakukan finalisasi data menyeluruh dan pengiriman notifikasi kepada seluruh penerima. Notifikasi ini sangat penting. Ini menjadi tanda resmi bahwa data Bapak atau Ibu sudah masuk dalam sistem pencairan dan sudah diverifikasi. Notifikasi akan dikirim melalui jalur resmi yang telah ditetapkan seperti SMS ke nomor telepon terdaftar, email ke alamat email yang tercatat, atau melalui aplikasi Taspen Mobile yang bisa diunduh di smartphone. Oleh karena itu, sangat-sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk segera memastikan bahwa nomor telepon dan alamat email yang terdaftar di sistem Taspen masih aktif dan masih digunakan. Aplikasi Taspen Mobile menjadi alat utama, menjadi jendela informasi untuk memantau status pencairan secara real-time, tanpa harus datang langsung ke kantor Taspen, yang mungkin jauh dari tempat tinggal Bapak dan Ibu. Bagaimana kaitannya dengan gaji ketiga? Inilah bagian yang membuat kebijakan ini semakin menarik dan strategis. Pemerintah dengan sangat cermat melihat bahwa waktu pencairan gaji ke-13 sebagai momentum yang tepat, waktu yang paling efektif untuk menyalurkan pesangon secara bersamaan atau setidaknya berdekatan. Dari sisi teknis, sistem pembayaran sudah siap dan teruji. Dari sisi anggaran, alokasi sudah tersedia dan telah disetujui. Dari sisi penerima ini menjadi momen yang sangat berarti karena bertepatan dengan kebutuhan menjelang hari besar. Namun perlu diingat dan dipahami dengan baik, berdekatan tidak selalu berarti di hari yang persis sama. Bisa saja gaji ke-13 cair lebih dulu, lalu pesangon menyusul beberapa hari kemudian. Atau bisa juga sebaliknya, semua bergantung pada kesiapan data masing-masing, penerima dan kelancaran verifikasi. Inilah sebabnya mengapa kesiapan pribadi Bapak dan Ibu menjadi faktor penentu yang sangat krusial. Sekarang mari kita bahas dengan serius risiko-risiko yang sering membuat proses pencairan tertunda atau bahkan terhenti sama sekali. Risiko pertama yang paling umum adalah data kependudukan yang tidak sinkron antara satu instansi dengan instansi lainnya. Alamat KTP yang berbeda dengan alamat di data Taspen. Status perkawinan yang belum diperbarui setelah bercerai atau menikah lagi. IAIK yang bermasalah karena duplikasi atau kesalahan input. Semua ini bisa langsung menghentikan proses pencairan otomatis. Risiko kedua adalah rekening bank yang tidak aktif atau nama pemilik rekening yang tidak sesuai. Banyak sekali kasus di mana dana tertahan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, hanya karena rekening lama yang sudah tidak digunakan sejak bertahun-tahun lalu, atau karena rekening atas nama istri. Padahal yang terdaftar sebagai pensiunan adalah suami. Risiko ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah percaya pada informasi tidak resmi atau terjebak penipuan. Banyak sekali pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen seperti ini untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus. Ada yang mengaku dari Taspen dan meminta transfer biaya administrasi. Ada yang menawarkan jalur khusus dengan imbalan sejumlah uang. Ada yang menjanjikan pencairan lebih cepat dengan bantuan orang dalam.
Perlu kami tegaskan dengan sangat jelas, tidak ada pungutan speser pun, tidak ada jalur khusus yang memerlukan pembayaran, dan tidak ada perantara resmi yang meminta imbalan. Semua proses dilakukan langsung oleh Taspen dan instansi resmi pemerintah tanpa perantara apapun. Lalu apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan mulai sekarang? Langkah pertama yang paling penting, segera perbarui data ke peserta di kantor Taspen terdekat. Jangan menunggu sampai ada masalah. Jangan menunda-nunda. Datang verifikasi. Pastikan semua data benar. Kedua, pastikan rekening bank masih aktif dan atas nama pribadi Bapak atau Ibu sendiri sebagai pensiunan. Kalau perlu buka rekening baru di bank yang sistem digitalnya sudah baik. Ketiga, siapkan semua dokumen pendukung yang mungkin diperlukan seperti KTP asli dan fotokopi, kartu pensiun, buku tabungan, dan surat keterangan lain yang relevan. Keempat, unduh dan gunakan aplikasi resmi Taspen sebagai sumber informasi utama. Jangan percaya kabar dari grup WhatsApp yang tidak jelas sumbernya. Bagaimana dengan pensiunan yang sudah wafat? Ini pertanyaan yang sangat penting karena menyangkut banyak keluarga. Pesangon terbaru memastikan dengan sangat jelas bahwa hak tidak hangus karena kematian. Ahli waris yang sah berhak menerima pencairan dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti surat kematian, surat keterangan ahli waris, dan dokumen pendukung lainnya. Taspen akan memfasilitasi seluruh proses ini dengan bekerja sama dengan kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait lainnya. Bahkan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau, telah disiapkan mekanisme jemput bola agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Pemerintah juga sedang menyiapkan program pendampingan keuangan khusus bagi pensiunan yang akan menerima dana dalam jumlah yang cukup besar. Tujuannya sangat mulia agar dana ini benar-benar digunakan untuk kesejahteraan jangka panjang, bukan habis dalam waktu singkat karena salah kelola atau menjadi korban penipuan investasi bodong. Dana ini diharapkan menjadi penopang hidup yang berkelanjutan. Modal untuk hidup lebih baik, bukan sumber masalah baru yang justru membebani. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, selama puluhan tahun Anda telah mengabdi kepada negara ini dengan sepenuh hati. Datang pagi hari saat matahari belum terbit. Pulang sore saat hari sudah gelap. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Meski dengan segala keterbatasan fasilitas, bekerja dengan gaji yang pas-pasan, namun tetap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Masa pensiun seharusnya menjadi masa yang tenang dan damai, masa untuk menikmati hasil kerja keras, masa untuk berkumpul dengan keluarga tanpa beban, bukan masa yang penuh kekhawatiran tentang bagaimana membayar tagihan listrik bulan depan, bagaimana membeli obat, bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan PP Pesangon ini adalah upaya serius negara untuk menghadirkan kembali rasa keadilan dan penghargaan yang selama ini terasa hilang. Untuk memastikan bahwa pengabdian Bapak dan Ibu tidak dilupakan, tidak sia-sia. Namun ingat Bapak dan Ibu, hak ini tidak akan datang dengan sendirinya jika Anda tidak mempersiapkan diri. Jangan pasrah menunggu tanpa berbuat apa-apa. Jangan merasa sudah terlambat untuk mengurus. Justru sekarang detik ini adalah saatnya memastikan semua dokumen lengkap, semua data benar, semua persyaratan terpenuhi. Besok adalah hari yang besar, hari yang akan dikenang dalam sejarah para pensiunan Indonesia, hari di mana keputusan penting akan diketok palu secara resmi, hari di mana penantian panjang, puluhan tahun, akhirnya mulai menemukan jalannya yang jelas dan pasti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki Bapak dan Ibu semua. Semoga dimudahkan setiap proses yang harus dilalui. Semoga diberikan kesabaran dalam menunggu dan ketenangan hati di masa pensiun yang seharusnya penuh kedamaian. Semoga apa yang akan diterima nanti, dana yang akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu, benar-benar membawa manfaat yang besar, keberkahan yang melimpah, dan martabat yang layak setelah pengabdian panjang dan tulus kepada negara tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,